Oke, kita masih nunggu ya teman-teman yang lain mungkin belum pada ngeh gitu atau lupa mungkin masang alarm. Tapi saya udah mention di grupnya ya. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman kemarin sempat ada yang nanya, Kang boleh nggak link webinar ini dibagiin ke reseller saya atau agen saya? Kalau selama beberapa hari ini, beberapa kali webinar itu masih kosong. Kita kan ada space-nya sampai 100. Jadi boleh ya, Bunda, kalau misalnya ada resellernya atau misalnya ada agennya, itu boleh diajakin ya, supaya ya pada jago juga gitu, pada bisa jualan juga kayak Bunda juga gitu. Jadi yang printernya barengan gitu. Jadi nanti kalau nih bikin Instagram, pakai Instagram semuanya. Nah ini Ade Juliansa sudah main di Instagram ya, alhamdulillah ya. Nah ini yang sudah main, alhamdulillah. Nanti juga kita belajar bersama-sama ya. Nanti bisa mungkin yang sudah bermain di Instagram nanti bisa sharing, bisa kalau ada problem, terus juga misalnya masih belum maksimal, kita bareng-bareng ya di sini kita coba akan maksimalkan penggunaan channel di Instagram. Oke, kita mulai 4 menit lagi ya, jam 20.15 ya. Oke, yang baru datang nih siapa aja dan dari mana ya, boleh di kolom chat ya gitu. Atau mau bicara juga boleh, silahkan. Assalamualaikum, dari Bekasi hadir. Oh ya, alhamdulillah ya. Allah nih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta nih. Ya nih dari Bekasi nih, alhamdulillah bisa bergabung ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini channel ketiga ya, channel ketiga dari penjualannya, dari penjualan maksudnya. Kan di awal kita udah pernah setting target. Yang pertama channel penjualannya dari WhatsApp, yang kedua dari Facebook, yang ketiga sekarang dari Instagram. Jadi kalau teman-teman yang baru gabung bisa lihat video sebelumnya ya, itu di Telegram ya. Oke. Oh iya, baik ini. Bilangnya kapan? Mana? Apaan? Bentar ini. Mana otak-otak? Nih, bentar ini. Bintang. Oke, teman-teman semua, ayah bunda, kita mulai saja sambil nunggu yang lain hadir. Kita mulai aja ya, karena mungkin ini kan sudah jam 8 lewat 15 ya. Kita mulai saja biar nanti teman-teman yang belum hadir bisa mengikuti juga, dan juga yang mungkin belum kesempatan hadir bisa melihat di recordnya ya di YouTube. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa ya yang akan kita pelajari hari ini menjadikan ya ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman, dan juga bisa menambah pengetahuan tentang cara jualan di internet ya, atau jualan secara online, yaitu belajar melalui Instagram marketing lah kurang lebih
Nah, seperti itu. Ya, mari kita bersama-sama berdoa dan ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bunda semua, saya akan langsung aja, kita akan coba, saya akan share screen materinya. Oke ya, udah kelihatan ya. Oke. Ya, baik Bunda semua. Nah, ini kita akan hari ini belajar mengenai Instagram. Kenapa Instagram? Ya, tentunya merupakan salah satu channel penjualan yang mungkin saat ini ya cukup bagus ya untuk kita jualan di online. Kenapa ya? Data yang sempat saya share juga itu menunjukkan bahwa penggunanya lumayan cukup banyak ya. Nah, sebelum ke situ saya ingin memperlihatkan dulu ini data-data mitra RapidKit ya. Artinya ini data orang mitra atau agen, reseller, distributor yang sudah menggunakan channel jualannya dengan Instagram. Nah, ini dari mulai ada RapidKit ini mungkin pusat ya, terus ada yang dari Cimahi, macam-macam ya. Nah, ini ada dari mulai followernya udah ada lebih dari 10.000, ada yang 5.000, 3.000, 2.000 ya, ada yang udah 1.600 dan terus ke bawah. Nah, ini makin kecil. Tapi saya cek itu penggunanya masih pengguna Instagramnya saya cek itu masih sedikit ya, kurang lebih 54. Nah, sedangkan dari saya tanya ke pusat itu pengguna distributor itu ada sekitar 300 lebih ya, 350 mungkin ya yang sudah join. Mungkin tidak semuanya aktif ya. Mungkin mudah-mudahan nih yang masih hari ini belum buat Instagram, mulai besok mungkin ya teman-teman sudah membuat channel penjualan ke Instagram. Kenapa? Jadi saya cek di beberapa brand yang lain itu memang secara brandnya itu ketika misalnya ya kita salah satu brand yang aktif itu pengguna Instagram cukup banyak dan si followernya udah tinggi-tinggi ya, yang ribuan itu udah pokoknya di page 1, page 2, page 3 itu udah rata-rata ribuan gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya itu Bunda nanti kedepannya akan mudah berjualannya, orang sudah banyak mengenal. Jadi dengan Bunda ikut berpartisipasi, ada lagi nih, berpartisipasi menjual via Instagram atau bikin channel Instagram, itu tuh akan memviralkan si Instagram ini akan lebih banyak dikenal, si brand Rafids ini akan lebih banyak dikenal orang. Nah, apakah namanya harus Rafids? Enggak juga kan, ini ada juga yang nah ini Healthy Beauty Syar'i, tapi dia jualan Rafids juga. Ini ada Azlan juga, dia jualan Rafids ya. Nah, terus juga ada nih Cidori ini kan ada juga yang memang dia pakai memang Rafids ya, ada Rafidsnya gitu. Nah, ini memang ada juga yang ini marketer Rafids Muslim Kit nih baru 17 nih. Ada Rafids Mandar, 5 hijab kit, distributor Rafids. Nah, ini kan ada yang berjualan tapi masih followernya masih sedikit ya, masih belum maksimal. Artinya ketika misalnya nih Rafids Muslim dakwah distro, nah ketika dia kalau ini mungkin dewasa ya. Nah, yang coba yang bawahnya lah, inilah misalnya Rafids Muslim Kit Bekasi ya, distributor Rafids Bekasi, ini masih followernya masih 0 ya, atau masih baru buat atau memang belum dioptimasi ya, atau baru buat aja belum diapa-apain. Nah, kita hari ini akan coba bagaimana membuat sebuah Instagram marketing dan plus bagaimana kita nambahin si followernya ya gitu. Oke. Nah, jadi baik lagi teman-teman yang belum punya Instagram, harapannya ya mulai nanti saya kasih tugas ya itu
membuat Instagram gitu. Kenapa ya tadi channel penjualannya? Ya tadi kalau kita ngandalin misalnya dari WhatsApp ada 2 penjualan, dari Facebook ada 2 penjualan, dari Instagram ada 2, nanti ada di marketplace ada 2. Sehari itu jadi teman-teman bisa misalnya 8 penjualan ya atau 8 transaksi lah kurang lebih begitu. Oke. Selanjutnya adalah sebentar. Nah, kenapa Instagram? Nah, saya sedikit lagi. Kenapa sih kita harus pakai Instagram ya? Nah, jadi Instagram itu ini update pengguna 2020. Sebentar, ini. Bentar, saya stop dulu bentar. Oke, lanjut Bunda. Nah, kenapa Instagram? Jadi Instagram itu dari ini penggunanya itu menempati nomor 4 ya di dunia dengan 63 juta ya. Atau pas ini data terupdate-nya ini April 2020 ya, itu ada 65 juta orang. Nah, artinya apa? Baik lagi, ketika teman-teman misalnya punya follower, bentar saya dulu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman misalnya mendapatkan dari yang masuk ke misalnya teman-teman ya gitu 0,01-nya aja gitu ya, atau membeli gitu ya, itu udah kayak raya sih gitu, baik lagi ke situ ya. Nah, ini woman ada 51% dan men ada 48%. Nah, terus paling banyak sih di sini ya teman-teman ya, di umur 18 sampai 24 sampai 25 sampai 34. Nah, di umur 35 44 ada juga sih gitu, tapi memang tidak sebanyak di umur di sini ya, range 18 sampai 34. Artinya ya pengguna Instagram tuh paling banyak tuh di situ. Berarti ya sasarannya atau targetnya tuh mamah-mamah muda. Nah, sebenarnya udah tepat sih gitu, karena rata-rata yang punya anak kecil itu adalah ibu-ibu yang masih muda kan gitu, ibu-ibu yang masih ya di umur 25 sampai 44 lah ya gitu. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan di sini. Tapi sebetulnya kalau teman-teman targetnya bukan hanya end user gitu ya, tapi targetnya untuk jualan, teman-teman juga sebetulnya bisa manfaatin di sini di 1824. Karena di sini tuh ada mahasiswa gitu ya, atau orang-orang yang istilahnya bisa dilibatin di jualan. Misalnya kita ajak sebagai marketing lah gitu ya. Jadi ya dropshipper atau apalah bisa seperti itu, bisa ngajak di umur-umur di 18 sampai 24. Pokoknya banyakin tim aja mindsetnya teman-teman ya. Nah, ini yang Instagram. Kenapa sih kita harus pakai Instagram? Jadi marketnya luas, banyak orang yang memakai Instagram. Sekarang ya hampir semua, khususnya anak milenial ya, tapi ini milenial terus ke sini juga masih ada ya, kayak bunda-bunda semua juga akhirnya mungkin kalau misalnya ini menjadi salah satu channel penjualan atau bahkan bisa jadi sebagai salah satu sumber nanti penghasilan, tentunya pada mau kan gitu bikin Instagram. Seperti yang saya pernah share juga, ada emak-emak daerah Surabaya ya, dia jualan pakai Facebook, pakai Instagram untuk jualan kue kan gitu. Nah, kelebihan Instagram itu, kenapa sih Instagram? Instagram memungkinkan kita berjejaring dan saling mempromosikan antara supplier, reseller, agen, dan distributor. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya sedang membangun juga Instagram yang pusat gitu, nanti ke depannya di mana si pusat ini akan misalnya dia akan naikin brand ambassador ya atau endorse ya. Nah, kayak misalnya nih, teman-teman ketika kalau nggak salah kan terakhir itu ada tuh yang konten yang naik anaknya Okky Setiana Dewi ya,
Nah, itu sebetulnya teman-teman kalau ada yang nanya-nanya di Instagram ya, teman-teman boleh nyamber ya. Misalnya boleh nyamber tuh, boleh ini misalnya nanya, itu harganya berapa? Nah, teman-teman boleh langsung, boleh Kak, saya DM ya, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya Instagramnya, itu nggak bisa ketika dari pusat misalnya. Misalnya dari pusat akan bikin event apa ya, dia akan iklan ya. Pusat akan iklan, misalnya dia pusat ngiklanin satu produk, apakah itu misalnya gamis, jaket, ataupun kurta ya atau kaos gitu. Ngiklanin satu produk, kan dia tuh akan nyebar tuh kemana-mana. Nah, teman-teman siap-siap gitu. Nanti mungkin ada infonya, oke, tanggal misalnya hari Rabu jam 12 atau siang ini kita akan naikin produk anu ya. Teman-teman silahkan nangkepin gitu ya. Nangkepin itu artinya ketika banyak yang komen nanya-nanya produknya, misalnya ini harga berapa, ini cara belinya gimana, terus ini ya biasanya sih harga nanya kan harga sama cara beli ya. Nah, teman-teman kalau belum punya Instagram itu nggak bisa nangkepin. Teman-teman kalau nggak ada Instagram ya, yang nggak akan bisa tidak akan bisa nangkepin dari apa yang dilakukan oleh pusat kan gitu. Artinya, nah bagi teman-teman yang belum punya Instagramnya, silahkan dibikin. Dan juga balik lagi ketika nge-DM, terus di dalamnya itu gambarnya bukan gambar produk Raffles Kit, itu ya. Atau misalnya gambarnya nggak apa-apa campur ya, tapi ada Raffles Kit-nya. Teman-teman di situ ada keterangan misalnya sebagai penjual Raffles Kit gitu. Sehingga orang ketika di komen terus lihat bio-nya teman-teman tentunya akan trust gitu. Nah, itu sih ya. Jadi bisa atau juga dengan teman-teman gabung di Raffles kan ada tuh bisa juga sebagai agen atau reseller distributor itu dimasukin di Instagramnya pusat kan gitu. Ini mitranya Raffles Kids itu ini gitu. Orang bisa tahu. Nah, inilah kelebihannya si Instagram, bisa saling tag, bisa saling mention gitu ya. Bahkan si pusat ini bisa nge-mention, misalnya ada yang nanyain orang daerah mana, daerah Bekasi. Nah, langsung di-mention, silahkan hubungi distributor di Bekasi. Silahkan hubungi misalnya agen kalau agen kan kalau pusat nggak menyentuh ke situ ya. Kalau pusat nyentuhnya ke distributor aja. Nah, nanti biasanya dari distributor kalau mau ngasih lagi ke bawahnya silahkan. Misalnya ini loh agennya Bekasi, ini resellernya Bekasi misalnya seperti itu. Nah, itu Instagram bisa memungkinkan seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Sebelum kita berbicara marketingnya, nah ini sebetulnya Instagram itu berbicara gini. Marketing itu yang paling penting dalam sebuah marketing online itu adalah konten. Jadi katanya tuh konten is the king katanya. Konten itu rajanya. Coba teman-teman tahu nggak kalau misalnya ya orang masuk ke Instagram itu dia dulu sih awalnya pengen lihatnya apa? Gambar ya, foto gitu ya, bukan kata-kata, bukan teks gitu ya. Nah, orang biasanya ke Instagram, dulu Instagram itu dibuatnya pertama kali adanya di iPhone. Nah, jadi memang targetnya itu adalah orang-orang menengah gitu ya. Menengah ke atas gitu. Itu orang-orang pakainya Instagram. Nah, awalnya itu bukan buat jualan, tapi lebih kepada sosial media. Gitu. Artinya, orang itu senang lihat gambar, senang lihat ya konten disebutnya ya. Oke, nah jadi baik lagi Instagram itu adalah menampilkan gambar, menampilkan konten. Jadi mindset bisnisnya adalah saya nggak akan bicara produk karena produknya sudah ada ya, produknya ya Raffles Kit lah gitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita ada konten, dari konten itu targetnya apa? Supaya ada pengunjung, ada yang datang melihat dari konten Instagram dia lihat, masuk ke Instagram kita, itu namanya visitor. Dari visitor itu melihat, mereka bisa jadi like ya, like foto kita, atau komen di foto kita, atau nge-share, atau juga save ya. Jadi apa? Like, komen, share, dan save gitu. Biasanya
engagement-nya seperti itu. Dan akhirnya ketika mereka ada ketertarikan, mereka masuklah ke channel misalnya CS atau admin ya. Nah, bisa via WhatsApp kah atau masuk ke misalnya ke teman-teman bikin marketplace dari Instagram bisa ke marketplace, dari Instagram bisa ke mana? Bisa ke web, dari Instagram juga bisa ke WA. Nah, mungkin teman-teman di awal bisa jadi mungkin ke WA ya gitu. Nah, yang akan kita bacakan akan kita bicarakan ini ya di 4 poin ini. Nah, kalau sales ini beda lagi nanti ya. Kalau sales itu lebih kepada nanti ada teknik closing, teknik follow up gitu ya. Bagaimana kita meyakinkan ketika mereka nanya-nanya kita meyakinkan si produk ini oke, value-nya naik itu beda lagi. Nah, ini kita bicaranya mengenai marketingnya. Nah, ini saya ingin studi kasus ya. Ini ada beberapa akun. Ini saya ya ini ada yang riset ya, yang ada yang risetin. Jadi ketika bikinnya di tahun yang sama, masalah ya, tahun yang sama. Ini ada Anissa Himar, ada Isma Nurmala, ada Uni Alfi. Nah, lihat followernya di sini ada yang akun pertama itu followernya 195. Yang akun kedua itu followernya 311 ya, dan akun ketiga 557 K ya. Nah, coba lihat perbedaannya apa teman-teman. Yang pertama ini lebih ke foto produk ya, atau foto buat katalog lah gitu ya. Nah, sehingga orang lebih cenderung ini mah memang jualannya, maksudnya jualan lah gitu, orang udah tahu ini jualan. Nah, yang kedua ini fotonya ada namanya foto daily lah. Oh sorry. Nah, ini tuh saya ada. Nah, ini adalah foto daily ya. Nah, daily ini kan kelihatan nih gambarnya outdoor, terus lagi ada di luar gitu ya. Mereka ya beda lah sih gayanya pun. Yang berikutnya ini di sini ada konten-konten edukasi. Tuh kan ada teksnya gitu. Beda dengan yang ini. Kalau ini masih konten daily, tapi sini ada konten edukasi. Yang Uni Alfi itu edukasi. Nah, kalau disimpulkan, orang itu lebih senang ke konten-konten pertama selain ya tadilah, walaupun konten produk pun mereka senang juga sih gitu, karena tapi sedikit lah mereka lebih senang ke konten-konten yang sifatnya daily. Berikutnya mereka lebih senang ke konten-konten yang sifatnya edukasi lah ya. Nah, jadi jenis konten yang pertemuannya paling cepat itu pertama daily, yang kedua edukasi, yang ketiga itu entertainment. Ya, jadi teman-teman mungkin sekarang sudah nggak aneh lagi ya bahwa si konten-konten TikTok ini masuk ke Instagram. Orang-orang cenderung agak lama nonton di sini gitu. Ya ini yang cepat ya gitu. Walaupun ya tadi ya ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tapi ini adalah konten yang memang secara pertumbuhannya cepat gitu. Nah ini kita kalau ini sih lebih nanti untuk si brandnya ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa di Instagram itu ada pola bermainnya seperti ini gitu. Mana sih yang banyak menaikkan engagement ya gitu. Nah, jadi yang pertama daily, yang kedua edukasi, yang ketiga itu entertain. Nah, selanjutnya contoh saya akan lihatin contoh-contoh konten yang daily ya. Nah, ini aja lah gambaran aja ya gitu. Nah, daily itu ya rata-rata ini ada biru-birunya gitu ya. Ini juga ada tampak outdoor-nya, ini fashion. Ini untuk beauty ya, kayak skincare, kosmetik, dan lain-lain mungkin ya. Nah, ini untuk makanan. Nah, kan ini ada hijau-hijaunya. Kalau ini cenderung putih atau umum ya, gitu. Ini juga ada konten daily juga. Ini interior ya. Ini lebih cenderung putih. Ini ada hitamnya. Kalau ini lebih cenderung kalem ya. Ya biasanya emak-emak atau ibu-ibu sukanya model-model begini ya, yang kalem-kalem gitu. Nah,
jenis konten di Instagram itu, nah sebenarnya itu tadi pengetahuan, tapi teman-teman yang perlu paham itu ada 3 ya. Ada single image, ada carousel, ada video. Nah, single image ya cuma satu gambar aja. Kalau carousel, gambarnya yang bisa digeser-geser ya, ada beberapa gambar biasanya. Jadi dalam satu postingan itu ada beberapa gambar. Nah, itu disebutnya carousel. Nah, terus ada lagi video ya, tentu video adalah gambar yang bergerak kan gitu. Karena kan kalau video itu katanya kayak 1000 gambar gitu ya. Kalau image itu 1000 kata-kata gitu. Kalau pakai gambar nggak usah ngomong, orang udah langsung paham gitu. Kalau misalnya pakai video nggak usah banyak gambar, orang sudah paham. Nah, ini ada jenis konten di Instagram ya. Ada 3, single image, carousel, dan video. Nah, ini analisisnya. Kenapa sih ada 3 itu? Jadi yang pertama single image yang cuma gambar aja, itu akan interaksinya, like-nya, komennya, save ya, share, follow-nya, viewersnya itu ya bisa dibilang standar lah gitu ya. Ini nggak ada viewersnya ya. Biasanya kalau ini hanya single image itu hanya ini ya, nih follow atau menimbulkan follow ya, orang share, save, like, dan ya komen. Nah, carousel interaksinya untuk like-nya hike ya. Tapi kalau video biasanya like-nya standar, komennya standar. Kenapa? Karena mereka sudah paham. Mereka nggak perlu komen ya, nggak perlu komen tentang si konten yang ditampilkan. Biasanya mereka sudah paham bahwa gambar apa si videonya seperti itu. Makanya banyak orang itu video itu misalnya tutorial ya. Oh iya, udah paham nih seperti itu. Biasanya ya tadi orang lebih cenderung save atau share ya. Gitu. Nah, adapun variasi konten di Instagram itu ada foto atau video produk. Nah, contohnya ini ada model outdoor atau casual ya. Contoh model outdoor ya, fotonya di luar lah gitu. Terus ini contoh model indoor. Tentunya ya biasanya dipakai buat katalog-katalog ya gitu. Ini 3.000 ya. Ini terus ada lagi foto detail produk. Nah, biasanya yang ini kan biar kelihatan ya, biar kelihatan lebih jelas seperti apa. Biasanya dia pakai ya digantung ya, disimpan di apa ya, di gantungan baju tentunya, dan pakai gantungan ya. Dan satu lagi ada namanya foto flat lay. Flat lay biasanya ya tadi dipotongnya dari atas. Nah, cenderung ini dipakai untuk banyak tuh untuk makanan. Kenapa? Karena kalau makanan, kalau dari pinggir itu yang kelihatan, kalau pakai gelas ya gelasnya kan. Kalau pakai mangkok ya mangkoknya, atasnya nggak kelihatan gitu. Nah, tapi juga banyak juga dipakai untuk konten-konten kayak hijab ya. Dan kita juga ada beberapa foto flat lay juga. Nah, selanjutnya ada foto atau video yang menghasilkan interaksi. Yang seperti apa sih? Nah, itu yang pertama lah giveaway. Nah, jadi kalau teman-teman ingin banyak interaksi, bikinlah nanti giveaway. Ini foto yang akan banyak menghasilkan interaksi ya. Tentunya kalau giveaway kan orang ada yang nge-like, komen ya, terus bisa juga share gitu atau follow. Nah, itu di giveaway. Selanjutnya adalah quote ya. Quote-quote lah kayak gitu. Selain quote itu quiz. Nah, quiz juga sama. Orang misalnya dikasih quiz, TTS atau juga misalnya tebak-tebakan, itu menghasilkan banyak interaksi dibanding hanya foto produk aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin di Instagramnya nambahin interaksinya lebih banyak lagi, bikinlah quiz ya atau tebak-tebakan. Tujuannya, itu kan nggak jualan, iya, tapi nanti yang konten-konten lainnya, foto-foto lainnya kebawa ya, naik ke algoritma Instagramnya sehingga akan banyak interaksi di situ. Berikutnya adalah kuesioner. Ini juga sama akan mendapatkan banyak interaksi juga. Nah, selanjutnya yang selain tadi
foto-foto yang kuesioner dan lain, itu ada juga misalnya foto atau video yang menerangkan tentang value. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya behind the scene ya. Nah, kalau Rafis ya, misalnya pembuatannya, apakah ada pembuatan yang khusus nih, misalnya proses printingnya, itu kan kelihatan tuh berbeda ya. Kalau ini contohnya lebih kepada ada bagian-bagian yang memang harus dijahit ya gitu. Nah, itu orang, wah ini bisa menampilkan apa ya, orang penasaran gitu. Wah ini value-nya, ini memang produknya berbeda atau ada kekhasannya gitu. Nah, ini kalau yang behind scene itu kalau lihat di sini ya, ini follow like-nya itu di 1.500. Nah, selanjutnya yang tentang testimoni. Nah, ini salah satu testimoni juga sama, itu menghasilkan engagement yang banyak juga. Nah, view-nya ini ada view-nya sekitar 7.000-an ya. Selanjutnya itu tutorial. Nah, tutorial juga itu bisa menghasilkan, sebentar saya sambil pasang ini ya, baterainya. Terus ada juga selain tutorial itu adalah konten edukasi. Nah, konten edukasi ini contoh ya, dia mengedukasi kan begini, banyak tuh orang-orang yang ini kalau saya perhatikan dia banyak orang-orang itu yang hijrah gitu ya, misalnya pakai niqab, itu tuh mereka kebingungan. Istilahnya kalau di sini sih lebih ke tutorial, ketika pakai niqab gimana sih, apakah susah misalnya cara makannya, apanya. Nah, sehingga lihat viewernya aja 56.000 ya gitu. Nah, ini kan sama aja pakai sendok, sumpit, garpu, atau langsung pakai tangan kok. Tangan kiri dipakai buat megang cadar. Nah, artinya konten-konten yang modelnya edukasi lah. Nah, mungkin kalau nanti kita bikin di Rafis itu lebih kepada edukasi mengenai anak ya, lebih kepada edukasi anak, apakah dihubungkan dengan parenting, apakah dihubungkan dengan cara belajar anak gitu kan. Sekarang nih emak-emak gitu ya, yang pada di rumah pada bingung gimana menangani anak-anaknya yang misalnya dikasih PR pada kabur gitu, atau yang dikasih tugas pada nggak ngerjain tugas. Nah, itu pun bisa nanti dimasukin. Nah, mungkin nanti dari pusat akan mencoba bikin contoh edukasi gitu. Itu pasti akan banyak menghasilkan interaksi ya. Jadi konten edukasi itu paling banyak menghasilkan interaksinya. Nah, sebetulnya yang tadi saya terangkan itu adalah pengetahuan atau ya informasi ya yang mungkin bisa teman-teman tahu, karena nanti secara konten sebetulnya teman-teman bisa langsung dari pusat kan, tinggal ngambil pindahin. Nah, tapi ini barangkali nih ke depannya akhirnya teman-teman punya usaha sendiri atau bangun bisnis sendiri, ketika bermain Instagram itu tahu, oh ini konten yang bisa menghasilkan banyak interaksi, konten yang banyak disukai orang itu seperti apa aja, dan jenis-jenis konten yang ada di Instagram. Oke, nah selanjutnya teman-teman tentunya teman-teman udah paham bahwa Instagram itu ini sebelum marketing ya, bahwa saya pengen teman-teman tuh paham dulu, oh iya berarti kontennya harus bagus, kontennya harus harus sangat bagus ya. Iya, tar dulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu gitu, kedepannya tentunya bisa. Oke, lanjutnya apa aja sih Kang untuk bring visitor itu membawa para pengunjung ke toko kita ya? Apa aja yang harus kita persiapkan? Nah, ini teman-teman Nah, cara mendatangkan visitor, teman-teman harus tahu ada namanya SEO. Nah, SEO itu apa Kang? Search Engine Optimization.
Nah, teman-teman kalau sekarang tuh ada apa ya, dukun yang paling canggih, tahu nggak apa ya? Itu Mbah Google ya. Google ya, teman-teman kalau misalnya eh, nanya-nanya nggak usah ke itu ya, nggak usah ke mana, ke orang nanya-nanya itu nggak boleh kan. Nah, teman-teman nanya suka di Google kan, di Google misalnya nyari baju anak, nyari produk apa ya, dari apa, dari mulai atas kepala ya sampai kaki gitu, itu di Google ada semua gitu ya. Nah, ini sama. Jadi SEO Instagram, SEO itu adalah search engine ya, search engine. Nah, si Instagram itu dia punya mesin search engine juga gitu. Marketplace juga sama, ada search engine ya. Jadi mesin pencarinya tuh ada. Setiap beberapa aplikasi ada mesin pencari. Facebook ada mesin pencarinya. Terus juga Instagram sama ada mesin pencarinya. Marketplace juga sama ada. Nah, kita gimana sih mainkan SEO di bio Instagram ya. Nah, selanjutnya kita akan mainkan hashtagnya. Berikutnya adalah mainkan follow unfollow-nya. Ini nanti ada paid promo, ada endorse. Nah, ini brand ambassador nggak saya bahas. Karena ini kalau brand ambassador ini tentunya pusat ya. Ini ada pelanggan, ada reseller. Nah, mungkin kalau hari ini kayaknya nggak akan keburu semuanya. Nanti sebagian dulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama adalah yang dipersiapkan adalah yang pertama ini mengenai SEO. Nah, tadi SEO bio ya. Nah, teman-teman, itu ketika misalnya teman-teman masukin kata gamis ya, ini yang keluar, ini di atasnya nggak ada bacaan gamis ya. Ini Gerai Humaira. Nah, ini apa nih? Sarifah Official, nggak ada gamisnya kan? Galeri, ini ada gamisnya. Terus di bawahnya ada Puput Grosir, ada gamisnya. Ini ada gamisnya. Yang berikutnya nggak ada gamisnya kan? Nah, tapi kok muncul ya? Nah, berikutnya ketika nyari himar, itu ini ada Anissa Himar. Nah, ini Aniza, ini nggak ada tulisan himar ya kan? Ini di sini juga Atia Hijab, nggak ada himarnya. Nah, jadi di mana? Kenapa bisa muncul ini mereka? Nah, teman-teman ketika nanti ketika akan buat Instagram, nah disinilah ini namanya, nama akunnya ya, sorry akunnya ini. Nah, teman-teman di bawah akun itu ada tuh yang yang tulisan tebal ya. Nah, teman-teman masukinlah di sini. Ini adalah SEO-nya. Nah, lihat nih, di bawah Gerai Humaira di sini ada gamis. Di bawah Sarifah Official di sini ada gamis. Di bawah Galeri Gamis ini ada Galeri Gamis Muslimah. Nah, ini kalau tentu ini udah ada gamisnya, gamis syar'i. Nah, kayak ini apa nih? Syiraki katalog, di bawahnya ada gamis. Jadi, teman-teman harus masukin di sini. Ketika ingin dicari orang, misalnya orang-orang tuh biasanya nyarinya apa nih? Misalnya kalau nyari Rafis, nah tentu teman-teman masukinlah di sini Rafis, walaupun nama tokonya bukan Rafis ya, nanti saya akan lihatin. Atau teman-teman, Kang, saya mah pengen orang ketika nyari kaos anak itu muncul akun saya, berarti teman-teman masukin di sini, dimasukin di apa? Nah di sini itu kaos anak. Kang, saya mah pengen naikinnya kaos anak Islami, oke, berarti nanti di sini masukinnya kaos anak Islami, gitu. Jadi ini bio Instagram, ini pencarian gamis, ini pencarian himar. Berikutnya ini pencarian nih sama nih, pencarian bag ya. Ini store bag, store bagus. Ini bag-bag Kalani Bags. Nah ini kayak Elizabeth kan nggak ada bagnya. Tapi ya baik lagi, karena mereka memasukkan bagnya itu di username-nya, di apa ya, namanya ya. Nah, sama ketika kue, nah itu adalah di sininya ya, kue gitu kan. Nah nanti teman-teman pencarian baik, ini pencarian kue. Nah selanjutnya selain tadi di atas itu yang perlu dioptimasi adalah bio-nya. Oke. Nah di bio-nya ada di sini. Jadi teman-teman ketika nanti yang sudah punya akun ataupun misalnya belum punya akun, boleh teman-teman nanti perbaiki di sini ya. Nah, di sininya dan di kolom di bio-nya. Oke. Next. Nah, jadi langkah-langkahnya apa aja? Pertama, teman-teman siapin nama URL Instagramnya. Nah, ini
Nama Instagram ini akan muncul di mana? Nah, di sini, di username. Nah, ini misal teman-teman bukan hanya jualan Raffids ya. Nah, di sini taruhlah misalnya nih contoh aja ya. Ini ada namanya Atar Kids Wear gitu ya. Nah, ini Atar Kids Wear ini bisa jadi menjualnya nanti bukan hanya Raffids ya. Nah, misalnya nanti punya produk sendiri apa gitu ya. Nah, tapi saya ingin ketika orang nyari baju anak muslim itu muncul. Nah, teman-teman masukin di name di sininya ya, baju anak muslim. Nah, Raffids Kids. Nanti ketika teman-teman nyari Raffids Kids, ini pasti yang Atar Kids ini muncul ya. Kita cek. Nah, kita cek. Bentar saya stop dulu. Bentar saya cek dulu. Raffids Kids. Karena baru dibikin ya. Apakah udah muncul atau belum? Ini saya bikin buat sampel sih. Sebentar, oh ada nih, udah muncul ya. Saya liatin. Udah ada. Nah, ini teman-teman. Ya, di sini ada ya. Yang ini nih, Atar Kids Wear, tapi di sini saya nyarinya Raffids ya. Nah, ini ada satu follower karena baru dibikin nih, baju anak muslim Raffids Kids. Nah, ketika saya nulis Raffids Kids, muncullah di sini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada orang lain nyari baju anak muslim, yang saya bisa muncul juga gitu. Tapi kalau baju anak muslim ini pasti pencariannya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa naik ya si pencariannya. Semakin banyak interaksi, ini makin paling atas gitu. Nah ini kan karena baru dibikin, makanya dia posisinya paling bawah, masih paling bawah. Nah ini paling bawah, ini saya cek, masuk ya. Nah ini kan ya teman-teman di ini baru saya bikin dan nah saya masukin di sini baju anak muslim Raffids Kids. Ketika nyari Raffids Kids akan muncul, ketika nyari baju anak muslim nanti akan muncul juga. Oke, saya balik lagi ke materi. Oke, selanjutnya teman-teman setelah nama, foto profil. Nah, silakan foto profil boleh logo, boleh foto produk, itu silakan. Intinya kalau misalnya teman-teman jualannya Raffids, ya boleh logonya Raffids atau fotonya foto produk Raffids ya gitu. Nah, bio Instagram di bawah ini. Nah, ini teman-teman di bio Instagram ini juga akan menjadi orang ketika lihat bio-nya meyakinkan, itu orang trust gitu, akan follow. Nah, ini saya rubah, kan saya pakai namanya itu emoji ya. Kayak misalnya saya terangin nih, gamis, jaket, kaos, jaket, kurta anak. Nah, update 1 bulan sekali. Maksudnya ini bisa ganti-ganti sih, bisa misalnya di sini tema Islami gitu kan. Maksudnya produknya selalu artikelnya baru terus lah gitu. Nah, terus saya muncul lagi di sini bahan dan printing terbaik. Nah, kalau misalnya mau beli, nah teman-teman masukin. Di sini harus masukin nomor WhatsApp-nya. Nah, ini contoh ya, saya masukin nomornya ini. Nah, ketika teman-teman ingin mengarahkan ke link gitu, nih saya belum sempat bikin ininya tadi tuh, belum sempat bikin link. Teman-teman bisa dimasukin di sini kalau misalnya udah pernah bikin Bitly atau WA-Me atau juga link website atau link kalau nggak salah ada webnya ya. Nah, teman-teman bisa masukin, kalau misalnya ada teman-teman udah paham tentang landing page ya, biasanya teman-teman masukin ke link website ini. Nah, teman-teman nanti masukin sini, jadi pas orang lihat itu nanti tampilannya yang tadi itu ya, klik nanti masukin di sini.
Jadi teman-teman itu silahkan nanti siapkan nih yang belum ada ataupun yang sudah ada, teman-teman ganti di name-nya, bio Instagram-nya diperbaiki. Kang, gimana sih cara dapetin icon-icon ini? Itu teman-teman ada di namanya Emojipedia. Nah, ini teman-teman bisa masuk sini, Emojipedia. Nah, ini mau apa aja, misalnya kayak dress ya. Nah, emang bahasa Inggris ya. Nah, ini kan ada dress gitu ya. Teman-teman bisa macam-macam di sini. Nanti tinggal copy aja, dibuka. Nah, tinggal copy, udah dipaste di Instagram, di bio Instagramnya ya. Nah, ini banyak ya macam-macam. Tapi kan misalnya jaket, saya. Jaket itu apa ya? Ini ya mirip-mirip lah ya ke jaket ya. Nah, ini ya. Bisa masukin ini gitu ya. Nah, tapi kan kelihatan tuh gambar, maksudnya jadi lebih cantik lah ya si Instagramnya. Nah, ini kan gamis apa, nanti teman-teman cari aja lah gitu. Nah, ini karena saya belum masukin link, jadi ininya kosong. Nanti teman-teman bisa masukin linknya, sehingga nanti di sini ada langsung WA Mi, misalnya WA Mi 0811 214 sekian. Pas diklik itu langsung masuk WA teman-teman ya. Atau juga bisa dimasukin greeting message-nya gitu, misalnya, halo Bunda, saya ingin daftar jadi reseller ya, atau menjadi agen lah gitu, atau misalnya daftar reseller garis miring agen, klik di sini. Nah, juga icon-icon ini juga sama, bisa dapat di sini ya. Jadi percantik, kenapa? Ya baik lagi, ketika kita nanti ngundang orang ke toko kita, kalau toko kitanya belum cantik atau belum enakan gitu ya, ini orang pun akan nggak trust ya, ini tuh toko tuh beneran jualan nggak sih, Instagram ini tuh beneran jualan nggak, nah gitu. Nah, kalau misalnya tampilannya udah menarik, tampilannya ya di sini. Nah, tampilannya menarik itu teman-teman akan mudah menarik orang untuk follow up, untuk nge-follow ya. Sebentar. Tadi itu kelihatan ya, ke sini kelihatan kan barusan ya. Takutnya nggak ke-share nih, yang Emojipedia-nya ya. Benar-benar ya kelihatan ya. Kalau nggak, barusan saya nerangin Emojipedia, masuk nggak ya? Halo, masuk nggak, Bunda? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Oh, ini baru masuk berarti? Iya, ini baru masuk. Oh, oke. Nah, jadi misalnya tadi ya, jadi kalau misalnya teman-teman ya nyari, nah ini ada Emojipedia, nanti tinggal cari di sini, dress. Nah, ini ada dress, ada macam-macam lah ya. Oh, karakter juga ada di sini. Jadi tinggal di copy aja. Nih, contoh dress aja ya. Nah, ini kan macam-macam tuh dressnya. Di sini nggak ada sih gamis ya, tapi yang mirip-mirip aja lah ya gitu. Terus juga di sini misalnya jaket nggak ketemu saya tadi tuh. Ada misalnya ya tadi coat misalnya. Nah, yang mirip-mirip lah ya. Nah, ini kan teman-teman bisa ngambil di sini. Nah, pokoknya ada sweater, ada t-shirt ya, ada t-shirt. Nah, ini kan ini bisa di-copy sama teman-teman. Nah, ini kan ada polo t-shirt, ada tee. Nah, ini dimasukin ke sini maksud saya nih. Nah, ke sini ya. Nah, masukin ke apa si bio-nya. Jadi bio-nya ini bisa jadi kalau misalnya teman-teman sebagai distributor, tambahin misalnya di sini distributor Ravage Kit ya, atau distributor ya Ravage Kit dan lain-lain lah gitu. Nah, baru di bawahnya misalnya gamis, kaos, jaket, kurta anak, apalagi lah di sini boleh ya. Ini 150 karakter ya. Kalau misalnya udah teman-teman nambahin distributor, berarti harus ada yang dihapus. Apakah misalnya tema Islamnya dihapus, update 1 bulannya dihapus. Nah, ini misalnya bahan dan printing terbaik. Maksud saya ini masukin ini adalah keunggulannya.
kita selain memunculkan produk, itu kita munculin keunggulan-keunggulannya. Kenapa sih kamu misalnya harus follow akun kita atau beli produk kita? Karena ya ini kita ada temanya, tema Islami. Nah, munculkanlah salah satu keunggulan atau value dari produk Rafids ya di bio. Nah, tapi kalau misalnya orang mengarahkan untuk beli, nah makanya beli, nah, hubungi, pasti orang udah ngerti lah, ketika mau beli langsung kontak WA-nya ke sini. Atau misalnya mau daftar reseller, ya, biasanya orang diarahkan bisa ke landing page, bisa juga ke tombol WA langsung. Nah, teman-teman nanti bisa munculin di sini ya, di webnya gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang udah bikin atau misalnya yang belum bikin mulai nyari-nyari ya, mulai nyoba-nyoba bikin, nanti tinggal masuk ke ini ya. Bentar, saya balik lagi ke ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita datangin orang untuk datang ke toko kita, itu tentunya ada harus dilakukan. Teman-teman harus tadi tokonya dibagusin dulu ya, tampilnya dibagusin dulu, terus juga setelah tampilan depannya bagusin, rak-raknya dirapihin, kayak misalnya ini feed-nya, oke, feed-nya, Kang, coba kalau misalnya ada orang masuk ke toko kita, tolong nih kebayangnya toko offline aja, toko offline masuk, tampilannya depannya udah bagus, udah keren ya, ada tulisannya Rafid Fit Muslim gitu, terus banyak banner-bannernya, pas masuk, di dalam barangnya cuma satu gitu ya, misalnya produk ini, orang akan ragu, misalnya akan terus masuk ke dalam atau bahkan nanya-nanya akan ragu. Nah, sehingga tugasnya teman-teman harus minimal itu ada 30 ya. 30 feed. Nih, kalau yang baru ya. Tapi kalau udah banyak, oke, nanti ada next-nya lagi. Berikutnya ini ada namanya highlight. Nah, nanti ya. Nah, selain feed itu ada nama story. Nah, teman-teman, story ini yang muncul di sini nih, yang muncul di profil kita biasanya. Ketika orang muncul klik profil, biasanya muncul update untuk story. Si story ini sebetulnya lebih powerful dibanding feed. Kadang-kadang orang nggak lihat feed, tapi kalau story itu suka muncul di atas kan, yang bulat-bulat tuh, di bulat-bulat ya. Semakin kita banyak interaksi, semakin ngegeser tuh si story itu kepada follower-follower kita. Ya semakin di kiri lah, paling kiri ya. Biasanya mereka ada interaksi dengan kita, maka ketika kita update story itu akan semakin di sebelah kiri. Nah, selain story, teman-teman nanti juga harus update story. Kadang-kadang orang ketika sudah follow itu suka ngeliatin juga story-nya. Apa aja sih ini si Instagram ini tuh ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman nanti bikin highlight story. Gimana Kang caranya? Tentunya bikin story dulu, lalu nanti di highlight ya. Nanti kalau ini lebih ke teknisnya ya. Nanti teknisnya mungkin bisa lihat di YouTube ya, banyak gitu ya. Atau kalau misalnya belum paham, nanti saya akan coba bikin versi pendeknya via handphone ya. Saya akan record, nanti saya akan bagikan. Tapi intinya teman-teman nanti harus paham, ini ada bikin feed-nya harus ada sekitar 30-an dulu, lalu naikin ke story-nya, bisa jadi sehari 4 gitu. Terus teman-teman masukin di highlight story-nya. Ini bisa nanti masukin dress, di sini berbagai kategori ya. Ini dress, terus di sini apa lagi ya? Ada topi, ada jaket, ada testimoni, ada reseller, macam-macam di sini. Ini tuh ketika orang masuk ke toko kita, coba deh saya pengen lihat yang kategori dress apa aja. Karena kan kalau di Instagram tuh ininya udah banyak ya. Maksudnya si postingnya, feed-nya pasti udah geser udah macam-macam ya, nggak hanya feed ya, ada edukasi, ada macam-macam. Tapi nanti juga misalnya teman-teman kalau mau bikin satu lagi itu bikin katalog, nah itu lebih ini lagi ya, lebih tapi satu-satu dulu aja. Nah, yang masih paling simple itu adalah masukin di highlight. Next, nah selain itu ada teman-teman ini namanya hashtag ya. Hashtag itu apaan Kang? Nah, hashtag itu ya gambar ini nih. Nih gambar tagar ya, tagar. Nah, jadi
hashtag itu dibagi 3, itu ada hashtag sendiri, hashtag populer, dan hashtag daerah. Hashtag sendiri itu apa, Kang? Hashtag sendiri itu yang kita bikin sendiri, yang orang-orang belum bikin. Jadi kayak misalnya kita bikin kolam sendiri, bikin hashtag sendiri, contohnya ya hashtagnya Rafiq Fit Muslim ya, itu adalah hashtag sendiri, punya brandnya Rafiq. Jadi semakin banyak reseller, semakin banyak agen pakai hashtag itu, nanti akan semakin banyak orang yang pakai hashtag di situ. Nah, kalau misalnya orang melihat pakai hashtag itu banyak, orang lain bakal melihat bahwa ini brandnya brand besar gitu. Nah, makanya nanti teman-teman silahkan hashtag-hashtag yang beberapa yang sering dipakai oleh Rafiq gitu ya, dari pusat itu dipakai. Contohnya ya misalnya Rafiq Fit Muslim lah gitu kan, atau ya Rafiq Fit Muslim lah, itu hashtagnya kan sama dengan IG-nya ya gitu. Jadi ketika kita ngupload di feed itu samain, sehingga bayangkan kalau misalnya ada tambah 300, terus ada di bawahnya ada agen, ada reseller, semua pakai hashtag itu, nanti si hashtag Rafiq Fit ini akan naik dengan sendirinya dan brandnya akan semakin orang ya makin banyak yang tahu ya. Selanjutnya ada hashtag populer. Nah, kalau di di baju anak ya, misalnya ya baju anak muslim gitu ya, baju anak, kaos anak muslim, gamis anak muslim. Nah, selanjutnya ada hashtag daerah. Nah, hashtag daerah itu misalnya ya kalau ini kan lebih, ini misalnya nih mie ayam Jogja enak, atau misalnya teman-teman nanti bikin Rafiq Jakarta, Rafiq Bandung, atau distributor Rafiq Jakarta, distributor Rafiq Bandung, distributor Rafiq Malang, distributor Rafiq Bekasi. Nah, itu adalah hashtag lokasi gitu. Nah, kalau misalnya di lokasi makin banyak yang pakai gitu, sehingga ya tadi di daerah tersebut orang bakal tahu, oh ternyata banyak juga nih yang sudah jualan di daerah tersebut. Nah, orang akan nyari yang di daerah tersebut. Si konsumen ya maksudnya. Next. Nah, ini teman-teman nanti boleh sebentar. Teman-teman, sorry. Nah, ini udah saya sedikit riset tadi ya. Jadi silakan nanti teman-teman boleh juga pakai yang sudah ada ini, dan boleh juga menambahkan. Jadi pertama hashtag sendiri ya, misalnya ini Rafiq Fit Muslim ya, masukin ini. Jadi semakin banyak yang pakai ini, semakin naik nih si Rafiq Fit ini gitu. Nah, lalu hashtag populer. Nah, teman-teman ini disesuaikan dengan jumlah follower. Jadi kalau misalnya jumlah follower kita masih sedikit, nah teman-teman jangan lebih dari 500, karena ini nggak akan efektif. Nah, jadi kalau saya saranin itu maksimal di 500K pengguna hashtagnya. Misalnya nih, gamis anak muslim. Nah, kita cek ya, ini gamis anak muslim itu si penggunanya ada berapa ya. Gamis anak muslim. Sebentar. Oke, sebentar saya zoom ya. Zoom ya. Oh ya. Nah, misalnya nah, nih gamis anak muslim itu 209K ya. Nah, maksud saya ini. Jadi ketika kita nyari hashtag itu pakai yang hashtagnya di bawah 500K. Karena follower kita masih sedikit. Bahkan kalau di awal-awal, teman-teman boleh juga misalnya yang ya baru sedikit-sedikit lah, kayak gamis muslimah cantik, ini kan cuma 1.300 gitu. Kenapa? Karena follower kita masih sedikit gitu. Kan memang, nah ini kita cek ya. Ini, nah baru 1.300 post. Nah nanti itu akan begini teman-teman, akan muncul di sini. Nah kayaknya Rafiq belum masuk ya. Nah, belum ada kena di sini. Nggak apa-apa, nanti teman-teman selanjutnya bakal muncul di sini. Oke?
Mana ya tadi? Bentar. Nah, ini kan, ini ada gamis anak muslimah, gitu ya, boleh. Nah, kalau gamis anak muslimnya, coba saya cek. Nah, ini kan 209 ya. Ini ada topos. Di sini ada recent. Nah, recent ini berarti yang baru di post nih, 2 jam yang lalu ya. Nah, ada nih. Nah, udah pakai ya, tapi sudah pakai. Ini teman-teman biasanya bisa pakai ya, gamis anak muslim. Nah, ini baru 3 jam yang lalu ya. Nah, maksudnya penggunaan hashtag itu di sini ya gitu. Nah, jadi ada yang populer. Nah, ini saya kategorikan ini populer karena ya tadi 200 ribuan lebih ya. Ada juga yang tadi berdasarkan daerah. Kita lihat lagi. Nah, kan ini ya. Nggak masuk lagi tuh. Hashtagnya ada juga nih, masih masuk di sini ya. Ini 11 jam yang lalu ya. Nah, jadi itu yang bisa kita pakai si hashtagnya. Baik lagi. Oke. Jadi teman-teman ini bisa pakai ya. Gamis anak muslim, gamis anak muslimah. Teman-teman boleh di screenshot ya, atau misalnya nanti bisa bisa dilihat di video selanjutnya, atau nanti saya coba share di grup ya, si yang buat hashtagnya aja. Nah, selanjutnya teman-teman setelah bikin ini ya, harapannya sih setelah teman-teman sudah ini ya, sudah masukin ke feed, sudah masukin ke story, sudah masukin ini, tokonya udah baik, udah bagus, baru teman-teman mulai naikin nambah interaksi, yaitu dengan follow unfollow. Tujuannya apa? Nah, ini mindsetnya. Follow unfollow, user IG kita follow, misalnya teman-teman follow nih 1 orang, klik gitu ya. User akan melihat pemberitahuan. Jadi si akun itu akan ada pemberitahuan bahwa teman-teman itu memfollow. User akan tertarik. Siapa nih yang follow kita? Nah, dia akan lihat profil kita, user akan mengunjungi akun kita, user tertarik kemudian follow. Nah, begitu. Kalau user Instagram, follow akun Instagram kita, pastikan tampilan feed minimal 12 gambar. Nah, ini kan 12 gambar ya. Kalau saya cenderung, ya bolehlah minimal 12 atau tambah sampai 30. Karena kalau 12 itu 1 frame ya, maksudnya 1 pas orang di handphone, 1 pas klik, itu 1 kan 3 ya. 3, jadi ada 4 ini ya, 4 bar ya, 4 baris gitu. Nah, tapi kalau 30 orang kan pengen tuh agak nyekrol dikit gitu ya. Kalau 30 kan ada bahan untuk di-scrollnya. Oh ya, ini produknya macam-macam ya. Ternyata ada gamis, ada jaket, ada macam-macam ya. Pastikan tampilan homepage story terisi. Yang tadi ya, story-nya harus diisi. Pastikan foto profil maksimal. Nah, ini foto profilnya harus maksimal ya. Apakah tadi mau gambar produk atau logo, boleh silahkan ya. Selanjutnya, pastikan akunnya akun publik ya, nggak boleh di private ya. Kenapa ya? Nanti orang ketika mau follow akun kita nggak bisa gitu. Nah, ini di Inquisitor itu sebenarnya follow unfollow itu ada 2 cara, ada manual dan pakai tools. Nah, tapi di awal ini saya akan arahin teman-teman itu manual dulu. Nah, apa yang dilakukan nih, ini kalau misalnya teman-teman step-stepnya buka Instagram yang sesuai dengan segmentasi yang kita tawarkan. Artinya teman-teman jangan mengikuti yang nggak tertarget ya. Nah, contohnya teman-teman bukalah selebgram atau endorse yang followernya itu adalah emak-emak gitu ya. Nah, emak-emak gitu, jangan yang nggak nyambung ya, yang nggak nyambung gitu. Jadi atau misalnya emak-emak yang punya anak tentunya, atau juga kalau misalnya mau menargetnya reseller, itu cari Instagram yang modelnya sharing-sharing bisnis gitu ya. Instagram yang kayaknya ini banyak follower yang orang nyari tips-tips bisnis, nah itu boleh di situ. Terus juga misalnya teman-teman nyari Instagram yang tadilah target marketnya itu adalah tadi tuh saya share tuh umurnya kayaknya ini banyak nih mak-mak di sini yang punya anak
umur tadi ya apa targetnya Rafiq ya buat anak-anak mereka. Jadi jangan sampai salah nge-follow juga. Kalau banyak followernya tapi followernya nggak tertarget ya nggak akan kena juga kan. Follow followers yang mengikuti akun tersebut. Nah jadi dibuka akunnya lalu di follow. Kebayang nggak ya? Kalau nggak bayang nanti saya kasih contoh. Setelah selesai menyelesaikan following 40 berarti per jam 400 per hari buka akun. Jadi artinya teman-teman lakukan ini 40 per jam. Jadi dalam satu hari itu udah bisa 400. Buka pengguna ikuti, kemudian unfollow ini unfollow-nya ya. Maksudnya ini pertama 40, per hari 400, per bulan ada 12.000. Unfollow per jam 60, lakukan. Nah, ini tapi gini. Teman-teman kan followernya itu gini. Teman-teman si followernya masih sedikit dan juga masih ada keterbatasan, apalagi akun yang baru. Kalau akunnya udah lama, itu bisa jadi udah kuat, bisa nge-follow 40. Nah, nanti mungkin di awal, ini kayak saya kasih saran dulu, itu follow-nya 20 akun aja per jam. Dan berikan jeda. Jangan langsung ya, tok, follow gitu. Jangan. Tapi bikin jeda 2 sampai 5 detik sekali. Misalnya, tek, tuh, 2, tek, tuh, 2, tek ya, ada yang pokoknya jangan kayak robot gitu. Nah, kalau misalnya ada notifikasi, teman-teman berhenti dulu. Biasanya ada potensi akun Anda diblokir katanya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada aman, teman-teman bisa lanjutin. Nah, kan kalau misalnya 20 per jam, berarti sehari itu kalau misalnya 10 jam 200 ya. 200 kali 30 aja, misalnya 6.000. Teman-teman bisa follow dalam 1 bulan tuh 6.000 ya. Nah, bertahap aja ya, bertahap. Nah, nanti bisa sampai 40 ya. Kalau misalnya aman bisa sampai 40. Lalu lakukan unfollow. Unfollow ini bisa lebih banyak, nggak seperti ngefollow. Teman-teman bisa unfollow 2 hari sekali. 2 hari sekali itu 40 akun per jam. Jadi yang dilakukan adalah follow akun. Harapannya tadi ketika toko kita sudah siap, sudah oke, udah bagus, gambar-gambar produknya udah ada, orang mau tahu kalau mau beli, kalau mau daftar juga udah tahu, teman-teman mulai noelan kalau bahasa Sunda atau ngasih tahu ke orang-orang, saya punya toko nih, saya punya toko. Caranya gimana ya? Caranya adalah nge-follow gitu. Itu ya. Oke, teman-teman, sementara itu dulu. Nah, ini tugasnya, nanti saya share ininya bagannya. Jadi teman-teman, mulai hari Senin, teman-teman harus punya akun Instagram yang belum ya, yang sudah dan belum teroptimasi, kalau yang masih sedikit bisa lakukan ini. Jadi untuk meminimalisir akun kita kena ban, atau biasanya sih berhenti sementara. Jadi kita nggak bisa upload itu sementara gitu. Cuma beberapa hari tergantung kesalahan kita. Karena gini, maksimal kita nge-follow itu 7.500. Kan di situ ada follower, ada following. Nah, following itu adalah orang yang kita follow. Follower itu yang nge-follow kita. Nah, jadi kalau kita sudah 7.500, kita berhenti dulu. Nah, atau misalnya tadi kita mainin sedikit-sedikit aja ya. Nah, misalnya sejam 20 gitu ya. Selanjutnya teman-teman silahkan upload konten di feed ya. Nah, satu hari 3 ya. 3 berarti kalau misalnya 1 minggu 3 kali 7 21 ya. Bolehlah ditambah ya. Selanjutnya update story. Nah, story atau boleh deh di awal masukin dulu 12. Di awal masukin dulu 12 feed, baru teman-teman lakukan follow. Jadi sebelum nge-follow, si tokonya harus penuh dulu, si Instagramnya harus penuh dulu dengan produk-produk gitu ya, atau gambar-gambar yang menarik, bisa video, bisa foto, dan juga upload story-story. Story-nya, kontennya bisa tentang produk, bisa testimoni, bisa gambaran packing kalau teman-teman ingin narikin orang yang jadi join reseller, gambar packing, gambar stok barang, dan lain-lain. Oke,
Teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya masih banyak, tapi next ya. Ini kita ada paid promo, selebgram dan analisis lain-lainnya. Tapi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Itu dulu. Saya ingin sedikit-sedikit dulu teman-teman bisa mengerjakan, karena kalau misalnya pun kebanyakan itu nanti nggak ke apa ya, tidak ke kerjain lah gitu ya. Oke, mungkin itu boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, saya coba cek dulu dari pertanyaan yang di chat ya. Ini Supriyati di Cikarang, hari ini saya lihat IG. Oke, Kang, saya mau tanya, kemarin saya coba Instagram iklan per hari biaya 50K, saya pilih tujuannya profil bukan ke website. Kalau iklan IG itu ngelinknya ke FB kah? Pengalaman saya kemarin belum menghasilkan, Kang. Oke, nah memang kalau di itu Mbak Sinta ya, itu berarti ngiklannya boost post mungkin ya dari Instagram langsung. Nah itu baik lagi, pertama ya mungkin si tampilan toko kita harus sangat meyakinkan, masukin tadi apa ya, masukin si apa ya seyakin mungkin lah dari profilnya, dari bio-nya, dari gambar-gambarnya. Nah, sehingga kalau orang datang ke toko kita, mereka yakin bahwa ini produknya oke, terus banyakin testimoni misalnya di highlight gitu. Pokoknya mulai dari tokonya kita perbaiki dulu ya. Nah, terus sebenarnya nanti ini banyak pembahasannya sih kalau buat iklan ya. Dari mulai targetnya, apakah benar nggak gitu ya. Berikutnya kalau misalnya ke IG itu karena banyak lah nanti kalau masalah ads itu banyak indikatornya, bukan hanya toko aja, tapi toko itu salah satunya. Pak, kalau mau tulis di bio IG kita bahwa kita di 11 lapis bagaimana? Nah, Bunda, oke-nya ini saya coba itu masuk ke bio, itu di ini ya, di bio-nya ketika diedit, atau mau di itunya pun bisa sih di sini nih yang tadi ya. Kalau mau cuman Bunda kalau misalnya cuman jualan produknya Ravage aja, nah kalau Bunda jualan produk Ravage aja, Bunda bisa masukin di sini di name-nya distributor Ravage Kids gitu ya, bisa, atau di sini distributor Ravage Kids, Ravage Kids Muslim di sini. Di sini bisa masukin di sini atau di sini kan, masukin di sini. Kalau di sini itu yang muncul di ini yang muncul di pencarian distributor Ravage Kids. Nah, nanti kalau ada orang nyari distributor Ravage Kids, itu Bunda langsung bisa muncul di di pencarian IG-nya, di search engine IG. Boleh masukin di sini nih, di name ya. Di name atau di bio. Kalau mau username-nya boleh, username-nya misalnya distributor Ravage Kids Bekasi, distributor Ravage Kids Depok, Malang gitu. Silakan, bisa di username atau di name gitu. Tapi kalau yang by pencarian itu sebetulnya di name-nya. Nama ini di sini di bawah ini nih. Name, bukan di username-nya. Kalau username bisa apa aja, tapi kalau misalnya mau username pakai Ravage Kids ya itu lebih bagus. Nah, gitu ya. Berarti Bunda cuman jadi distributornya Ravage aja gitu. Tapi karena username ini nggak bisa dirubah, Bun. Tapi kalau nama ini bisa dirubah-rubah ya. Itu saya cek lagi yang nanya cara bikin website di IG gimana? Nah, ini maksudnya masukin, saya belum paham juga nih. Apakah maksudnya masukin link website gitu ya? Atau websitenya kayak gimana? Karena macam-macam website itu ya. Ada disebutnya landing page, ada web store ya. Ada juga nanti kedepannya mungkin saya akan jadiin IG shop ya. IG shopping, tapi itu lebih rumit lagi sih. Kang, juga mencari follower target. Nah, kalau tertarget itu teman-teman tentunya harus
riset dulu. Misalnya kita ingin nyari, saya coba lihatin lagi. Nah, ya teman-teman tinggal nyari aja, misalnya di sini mau masukin apa ya, yang parenting lah ya. Kan di sini suka ada nih orang-orang parenting Indonesia misalnya. Nah, saya yakin orang-orang yang di parenting ini adalah banyak yang mak-mak gitu kan, kayak ini pedoman orang tua kecerdasan. Nah, ini teman-teman bisa nge-follow orang yang like-nya sini ya. Nah, ini kan tadi ya, follow, klik, ke follow ya nggak apa-apa. Klik, 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 klik gitu ya. Nah, bisa follow-nya atau juga bisa by follower-nya. Nah, ini bisa klik tadi ya. Nah, di sini. Nah, pokoknya sembarang aja ya, karena kita ada buat unfollow-nya gitu. Nah, jadi unfollow tuh di sini, ini follow-nya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa nge-follow following di sini ya. Nanti di sini bisa sampai 7.500. Nah, ketika sudah 7.500 berarti teman-teman stop ya situ. Itu sih parenting. Bisa juga misalnya ya ke baju anak, misalnya ya baju anak. Tapi sih kalau sini banyak penjual semua ya gitu. Kalau cenderung sih saya cenderung ke brand lain juga boleh ya. Kita misalnya brand apa nih, kita follow si followernya brand-brand tersebut gitu. Brand apa lagi nih misalnya? Taruhlah misalnya Afra ya. Afra Kit. Nah, bisa juga ke sini teman-teman masuk sini, tapi ini kecil ya, sedikit ya. Oh, mungkin ini bukan yang ininya ya, bukan yang utamanya. Nah, bisa ke ini atau juga tadi saya lupa ya, anak saya biasa produk-produk ini susu bayi apa ya contohnya ya Bun ya? Susu apa sih susu bayi? Gitu. Jadi kita cari yang berhubungan dengan susu anak, sorry. Anak kucing lagi. Nah, misalnya nih Nutrilon. Ada nggak Nutrilon ya? Nah, Nutrilon, tapi ini Netherlands ya. Cari ya Nutrilonnya Indonesia ya. Sedikit ya Nutrilon. Pokoknya gitu aja Bun ya, cari yang berhubungan dengan atau bebelak nih. Yang berhubungan dengan tapi kan kalau bebelak anak kecil banget ya, 3 tahun ya. Ini kan lebih kepada anak usia, nah ini Frisian Plague ya. Anak usia ini ya. Atau brand-brand baju anak sih bisa ya, brand-brand baju anak, merek susu. Apalagi ya Bun? Ya tadi pendidikan anak ya. Coba cek di sini lagi misalnya pendidikan anak. Nah, tips pendidikan anak. Nah, ini banyak nggak ya? Nah, lumayan lah ya, 5.000. Nah, pasti di sini yang 5.000 orang ini adalah orang-orang tentunya mak-mak. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Nah, ini ada yang like ya. Atau bisa ya followernya ya. Followernya tinggal di follow. Gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman semua yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti ya dan teman-teman bisa menambah ini ya, nambahin followernya dan targetnya dari follower itu akhirnya orang pada tertarik lihat
Instagram kita, lihat produk kita, akhirnya mereka ada interaksi dan tentunya ya jadi beli produk kita ya, dan juga sampai ke si target kita gitu. Itu mungkin Bunda semua, Ayah Bunda, terima kasih karena udah 9:30 ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada sih, saya cukupkan ya. Oke, nah terima kasih, saya baru Webi ya. Iya. Oke Bunda semua, terima kasih hari ini kita bisa belajar bersama dan juga bisa ya silaturahmi ya. Mudah-mudahan ini katanya kan majelis ini juga sama. Ini tuh majelis ilmu juga ya. Majelis ilmu itu luar biasa. Insya Allah ketika kita dimulai dengan niat yang baik, niat ibadah, ini juga menjadi ladang ibadah kita, bahwa majelis ilmu ini menjadikan ya kita sama-sama ya beribadah bersama, juga maju bersama ya, sukses bersama-sama itu. Oke Bunda, itu yang bisa saya share hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, satu hal lagi mungkin tadi PR-nya dikerjain. Kalau yang sudah ada berarti tinggal mengoptimasi. Kalau yang belum ada silahkan dibikin. Dan tadi tujuannya ya sebagai channel penjualan. Pertama, yang kedua secara brand awareness-nya akan naik ya. Nanti banyak orang yang nyari, maka si Rafis ini akan naik. Oke, Bunda, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.